Berakhir sudah perjalanan Patrick Kluivert bersama tim nasional Indonesia. Kamis 10 Oktober 2025 menjadi hari yang menandai perpisahan antara mantan bintang Barcelona dan Ajax Amsterdam itu dengan skuad Garuda. Pengumuman mengejutkan datang langsung dari PSSI yang secara resmi menyatakan pemutusan kerjasama dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Dalam rilis resminya, Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia itu menjelaskan bahwa pemutusan kontrak ini dilakukan melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Artinya, baik PSSI maupun Kluivert dan staf pelatihnya sama-sama setuju untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dari masa kontrak yang seharusnya berlangsung selama 2 tahun. Langkah ini menjadi topik hangat di kalangan publik sepak bola tanah air. Banyak yang terkejut dengan keputusan cepat ini, mengingat Kluivert baru diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025. Hanya berselang 9 bulan, pelatih asal Belanda itu harus meninggalkan jabatannya. Dalam masa singkat tersebut, Kluivert membawa harapan besar akan perubahan gaya bermain dan peningkatan kualitas tim nasional, namun kenyataannya perjalanan tidak semulus yang diharapkan. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa keputusan ini bukan diambil secara sepihak. Federasi menyebut langkah tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. PSSI ingin menekankan bahwa keputusan ini diambil dengan penuh pertimbangan demi masa depan yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan, tulis pernyataan resmi PSSI. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya tidak lagi menangani timnas Indonesia di level manapun, baik senior, U23 maupun U20. Hal ini menandai berakhirnya satu babak singkat dalam perjalanan proyek pembinaan sepak bola nasional di bawah era kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Meski keputusan ini mengejutkan, Federasi menegaskan bahwa semuanya dilakukan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim pelatih dan hasil yang dicapai selama ini. Patrick Kluivert datang ke Indonesia dengan reputasi besar sebagai mantan striker legendaris yang pernah membela Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Ia dikenal memiliki pemahaman taktik yang mumpuni serta pengalaman melatih di berbagai level, termasuk menjadi asisten pelatih timnas Belanda. Di bawah arahan Kluivert, performa timnas Indonesia sebenarnya sempat menunjukkan potensi di beberapa laga uji coba. Namun, inkonsistensi menjadi masalah utama. Di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hasil yang diraih Garuda jauh dari harapan. Kekalahan demi kekalahan serta ketidakmampuan tim menunjukkan progres signifikan membuat publik mulai mempertanyakan efektivitas program pelatihan yang diterapkan. Bahkan, di sejumlah pertandingan terakhir, permainan timnas dinilai kehilangan arah dan identitasnya. Kritik terhadap Kluivert pun mulai menguat, terutama dari kalangan pengamat dan supporter. Mereka menyoroti gaya bermain yang dianggap tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Banyak yang menilai pendekatan taktik Kluivert terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap kemampuan individu pemain yang sebagian besar berasal dari Liga 1. Kualitas fisik dan pemahaman taktik pemain lokal yang belum seimbang dengan standar Eropa membuat sistem permainan yang coba diterapkan Kluivert sulit berjalan efektif di lapangan. Selain itu, hubungan antara Kluivert dan beberapa pemain dikabarkan tidak berjalan harmonis. Meskipun PSSI tidak mengkonfirmasi secara terbuka, sejumlah rumor menyebutkan bahwa terjadi gesekan kecil di ruang ganti terkait disiplin dan keputusan seleksi pemain. Situasi ini diperburuk dengan tekanan besar dari publik dan media setelah timnas gagal tampil maksimal di ajang internasional terakhir. PSSI pun akhirnya mengambil langkah tegas. Dalam prosesnya, keputusan pemutusan kontrak dilakukan secara profesional melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. Tulis Federasi dalam pernyataan lanjutan.
Artinya, baik Kluivert maupun asistennya seperti Alex Pastoor, Gerald Vandenberg, dan Frank van Kempen resmi mengakhiri masa kerja mereka di Indonesia lebih cepat dari rencana semula. Meski begitu, PSSI tetap memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan usaha tim pelatih asal Belanda itu. Dalam pernyataan resminya, Federasi menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi Kluivert dan stafnya selama 9 bulan memimpin timnas Indonesia. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya, tulis pernyataan tersebut. Ucapan terima kasih itu menandakan bahwa pemutusan kerjasama ini tidak dilakukan dengan rasa permusuhan. Justru federasi berupaya menunjukkan sikap profesional dengan menutup masa kerja Kluivert secara elegan. Meski hasil di lapangan belum memuaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa Kluivert telah berusaha memperkenalkan sistem latihan modern, analisis performa berbasis data, dan pendekatan taktik yang lebih terstruktur. Hanya saja proses adaptasi yang terlalu singkat membuat gagasan-gagasan tersebut belum sempat berkembang maksimal. Namun di balik pengumuman resmi PSSI ini, muncul gelombang besar dari publik yang menuntut sesuatu yang berbeda. Di media sosial, nama Shin Tae-yong kembali menggema. Para supporter Indonesia secara masif menyerukan agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali menukangi timnas Indonesia. Tag seperti #BringBackShinTaeyong dan #STY kembali bahkan sempat menjadi trending topik di berbagai platform. Supporter merasa kecewa dengan era Kluivert yang dinilai gagal memberi arah jelas, dan mereka merindukan sosok pelatih yang dianggap mampu membangkitkan semangat juang tim seperti dulu. Spekulasi pun mulai bermunculan bahwa keputusan PSSI memutus kontrak Kluivert bisa jadi merupakan langkah awal untuk membuka jalan bagi kembalinya Shin Tae-yong. Meski belum ada konfirmasi resmi, sejumlah rumor menyebut bahwa komunikasi informal antara pihak federasi dan pelatih Korea itu sudah sempat terjadi. Shin sendiri dikenal memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para pemain dan publik Indonesia setelah bertahun-tahun membangun fondasi disiplin, mentalitas, serta struktur permainan yang lebih stabil. Tidak heran bila banyak fans merasa bahwa hanya STY yang benar-benar memahami karakter sepak bola Indonesia, yang mengenalkan kecepatan, kerja keras, dan semangat kolektif. Bila dibandingkan, gaya Kluivert yang bergaya Eropa dianggap terlalu rumit untuk diterapkan pada pemain yang belum terbiasa dengan sistem tersebut. Sementara Shin Tae-yong dikenal mampu menyesuaikan strategi dengan kemampuan skuad yang ia miliki. Hal inilah yang membuat banyak supporter menilai bahwa era Kluivert adalah kesalahan arah yang perlu segera diperbaiki. Kini, setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda itu, muncul harapan besar bahwa PSSI akan mendengar suara rakyat sepak bola Indonesia yang suaranya dengan lantang meminta kembalikan Shin Tae-yong. Namun tentu, kembalinya Shin Tae-yong bukan keputusan sederhana. Banyak faktor harus dipertimbangkan, mulai dari kontrak pribadi, komitmen terhadap proyek sebelumnya, hingga kecocokan visi dengan program PSSI saat ini. Meski demikian, tekanan publik yang begitu besar bisa menjadi faktor pendorong yang sulit diabaikan oleh federasi. Supporter Indonesia dikenal sangat vokal dan berpengaruh, terutama dalam situasi krisis seperti sekarang. PSSI kini berada di persimpangan jalan penting. Setelah kegagalan era Kluivert, mereka harus berhati-hati memilih arah baru. Apakah akan kembali mempercayakan tim kepada Shin Tae-yong yang sudah memahami kultur Indonesia, atau tetap melanjutkan eksperimen dengan pelatih asing baru? Satu hal yang pasti, keputusan ini akan sangat menentukan masa depan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Bagi sebagian besar supporter, mereka tidak peduli dengan asal negara pelatih. Yang penting adalah hasil nyata dan rasa bangga yang bisa dibawa tim di setiap pertandingan. Mereka ingin melihat tim yang bermain dengan hati, disiplin, dan penuh semangat seperti era STY dulu. Itulah sebabnya, setiap kali nama Shin Tae-yong disebut, ada semangat nostalgia yang kembali hidup, semangat yang seolah menjadi simbol kebangkitan Garuda. Pada akhirnya, pemecatan Patrick Kluivert bukan sekedar akhir dari kontrak pelatih asing, melainkan awal dari babak baru dalam perjalanan panjang timnas Indonesia. Suara publik ini menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan. Dan bila tekanan ini terus menguat, bukan tidak mungkin PSSI benar-benar membuka kembali pintu bagi Shin Tae-yong untuk kembali duduk di kursi pelatih utama. Sampai saat itu tiba, publik sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dan berharap. Satu babak telah berakhir, dan kini semua mata tertuju pada langkah selanjutnya.
Apakah PSSI benar-benar akan mendengarkan suara supporter yang menginginkan kembalinya Shin Tae-yong? Ataukah mereka akan memilih jalan baru dengan risiko yang sama besar? Apapun keputusan akhirnya, satu hal yang jelas, semangat dan cinta supporter terhadap timnas Indonesia tak pernah padam, dan mereka akan terus bersuara demi melihat Garuda kembali terbang tinggi di kancah internasional.